Halo, jumpa kembali dengan Gardu Film. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Quest. Sebuah film laga produksi tahun 1996. Film ini dibintangi aktor laga yang tentunya sudah tak asing lagi, Jean-Claude Van Damme. Untuk mengangkat pamor film ini, Van Damme yang juga merangkap sebagai sutradara, menggait aktor senior, mantan pemeran James Bond, Roger Moore. Selain menyajikan adegan-adegan pertarungan seru, film ini juga menyuguhkan tampilan yang memanjakan mata, berupa panorama indah di kepulauan terdalam Thailand. Film The Quest mengikuti perjalanan Christopher Dubois, seorang pemuda Amerika yatim piatu, yang berpetualang hingga ke Tibet. Kisahnya diawali di New York City, tahun 1925, saat Dubois, sebagai pemuda jalanan, memimpin dan menjaga sekelompok anak yatim piatu. Untuk mengubah nasib dirinya dan anak-anak yatim piatu yang diasuhnya, Dubois berencana mencuri uang dalam jumlah besar milik sebuah kelompok gangster. Dengan mengarahkan Billy dan Red, dua anak asuhnya, Dubois berhasil mendapatkan uang itu. Namun, masalah langsung datang. Kelompok gangster pemilik uang itu mengetahui Dubois dan anak-anak asuhnya telah mencuri uang tersebut. Mereka segera datang untuk mengambil kembali uang itu. Dengan kemampuan bertarungnya, Dubois berhasil merobohkan gangster-gangster itu. Namun, Billy, salah satu anak asuhnya, terluka, terkena tembakan. Dengan rasa berat hati, Dubois terpaksa harus meninggalkan Billy, yang dalam keadaan terluka, dan anak-anak lain yang dijaganya, untuk menghindari polisi, yang kini mengejarnya. Dubois berlari menuju pelabuhan. Dalam upayanya menghindari kejaran polisi, ia menjatuhkan diri ke sebuah kapal kargo. Ia pingsan di atas kapal itu. Saat siuman, Dubois terkejut. Ia ternyata telah berada di atas kapal penyelundup milik kelompok bajak laut. Ia dipaksa bekerja sebagai buruh di kapal itu. Ketika nahkoda kapal itu akan membunuh Dubois, yang dalam keadaan terantai, tiba-tiba terdengar suara dentuman meriam dan desing tembakan. Kapal bajak laut itu, rupanya, sedang dihadang dan diserang sebuah kapal lain yang dinahkodai seorang kapten kapal asal Inggris bernama Lord Edgar Dobbs. Melihat Dubois merobohkan salah satu bajak laut yang hendak menembak ke arahnya, Dobbs merasa berhutang budi. Ia menembak rantai yang mengikat tangan Dubois. Bersama Harry asistennya, Dobbs kemudian membawa Dubois ke sebuah kampung pesisir di Siam. Ia membohongi Dubois dengan mengatakan bahwa 2 minggu lagi akan ada kapal menuju Amerika. Ia menitipkan Dubois pada Ko, teman lamanya. Kepada Ko, Dobbs mengatakan, Dubois adalah orang Amerika yang memiliki bakat bertarung. Ko bisa memanfaatkan Dubois bertarung untuknya. Di kampung pesisir itu, Dubois ditempa menjadi petarung Muay Thai. Dubois yang memang memiliki bakat bertarung, dengan cepat bisa beradaptasi dan mempelajari cara bertarung tradisional Thailand itu. 6 bulan kemudian di Bangkok, sesaat setelah mengikuti sebuah ajang pertarungan Muay Thai. Secara kebetulan, Dubois kembali bertemu Dobbs. Dobbs hadir di tempat itu bersama Harry, asisten setianya, dan
seorang wanita bernama Carrie, seorang jurnalis dari New York, yang tertarik meliput artikel tentang pertarungan tradisional Thailand. Dubois menyampaikan kekecewaannya pada Dobbs, yang sudah membohonginya soal akan adanya kapal menuju Amerika. Dubois kemudian meminta Dobbs membeli kembali dirinya dari Kao, dan membawanya ke Gang Geng, sebuah arena pertarungan di Tibet. Ia mengatakan, di sana akan diadakan turnamen pertarungan rahasia, memperebutkan hadiah berupa patung naga terbuat dari emas murni. Dobbs, yang mata duitan, langsung menyanggupi permintaan Dubois itu. Namun untuk bisa mengikuti ajang pertarungan tersebut, ternyata tak mudah. Hanya petarung yang mendapat undangan yang bisa mengikutinya. Dengan bantuan Carrie, Dobbs mencoba merebut undangan tersebut dari seorang petinju Amerika bernama Maxie yang turut diundang mengikuti ajang pertarungan rahasia itu. Dobbs menyambut Maxie di sebuah penginapan, kemudian mengajaknya bersama-sama melakukan perjalanan menuju kota hilang di Tibet, tempat diadakannya ajang pertarungan itu. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, Dubois bersama Dobbs, Harry, Carrie, dan Maxie akhirnya sampai di Tibet. Mereka singgah di sebuah penginapan. Di penginapan itu, Dobbs dan Dubois kembali berjumpa Kao, yang datang bersama Pang, petarung andalannya, yang mewakili Siam. Kao menyatakan kekecewaannya pada Dubois, yang memilih datang ke Tibet bersama Dobbs. Seorang petarung Mongolia, yang juga tiba di penginapan itu, menginginkan meja yang sedang diduduki Dobbs, Harry, Dubois, Carrie, dan Maxie. Ia meminta Dobbs dan rombongannya pindah ke meja lain. Maxie, yang tak senang dengan perilaku petarung Mongolia itu, bangkit dari duduknya. Ia menegur petarung berbadan besar dan bertampang bengis itu. Dengan dingin, petarung Mongolia itu langsung memukul Maxie hingga terjatuh. Melihat itu, Dubois tak berdiam diri. Ia segera beranjak hendak membalas, namun buru-buru dicegah Harry. Seolah ingin menunjukkan kekuatannya, petarung Mongol itu menggebrak meja hingga hancur berantakan, kemudian berlalu. Esoknya, Maxie tiba-tiba menghampiri Dubois dengan wajah marah. Ia merasa Dubois telah menipunya. Setelah tahu Dubois ternyata juga ingin mengikuti ajang pertarungan rahasia itu, ia menantang Dubois bertarung. Dubois dengan mudah mengalahkan petinju Amerika itu. Setelah dikalahkan Dubois, Maxie kemudian memberikan undangan ajang pertarungan rahasia yang dibawanya kepada Dubois. Ia merasa Dubois mungkin memang lebih pantas mengikuti ajang pertarungan itu. Waktu pergelaran pertarungan pun tiba. Datang dengan bersama Dobbs, Harry, dan Carrie. Dubois yang menggantikan Maxie disambut di Gang Geng, tempat arena pertarungan rahasia itu. Turnamen dimulai dengan duel petarung Uni Soviet melawan petarung Spanyol. Petarung Spanyol keluar sebagai pemenang. Pertarungan selanjutnya, Jepang melawan Okinawa. Jepang yang diwakili petarung sumo menjadi pemenang. Perancis melawan Brazil. Brazil menang. Cina melawan Korea. Cina menang. Turki melawan Skotlandia. Turki menang. Sementara Dubois, ia memulai pertarungan melawan petarung Jerman.
Sempat keteteran, Dubois berhasil memenangi pertarungan itu. Giliran berikutnya adalah si petarung Mongolia melawan petarung Yunani. Dengan tenaganya yang kuat, tak butuh waktu lama, ia mengalahkan lawannya. Di babak putaran kedua, Jepang menghadapi Turki. Petarung sumo Jepang merobohkan petarung Turki dengan sekali tabrak. Petarung Cina berhadapan melawan petarung Brasil. Dengan menggunakan jurus monyet, petarung China keluar sebagai pemenang. Sementara si petarung Mongolia berjumpa Pang, petarung yang dibawa KO mewakili Siam. Hanya dalam hitungan detik, petarung Mongol yang ganas itu mengalahkan Pang dan membuat Pang tewas. Sementara itu Dobbs yang berencana mencuri patung naga emas, meminta Dubois agar mengalah saat bertarung melawan petarung Spanyol. Nanti, ia mengatakan, ia membutuhkan Dubois dalam keadaan bugar, agar bisa membantunya mengangkat patung naga terbuat dari emas murni itu. Dubois yang ingin menghadapi petarung Mongolia untuk membalas dendam kematian Pang, mengabaikan permintaan Dobbs itu. Saat bertarung melawan petarung Spanyol, ia memilih untuk memenangi pertarungan. Hal itu membuat Dobbs kemudian melakukan rencana cadangan. Ia berusaha mencuri patung naga emas itu berdua bersama Harry. Ia mencoba membawa patung itu dengan menggunakan balon udara, tetapi rencana tersebut tidak berjalan mulus. Aksi pencurian itu kepergok. Dobbs dan Harry langsung ditangkap prajurit-prajurit Gang Geng. Karena upaya pencurian itu, Master Chi, ketua Gang Geng, memvonis hukuman mati bagi Dobbs dan Harry. Dubois, yang merasa bertanggung jawab, karena telah membawa Dobbs dan Harry ke Gang Geng, meminta Master Chi mencabut hukuman mati itu. Sebagai gantinya, ia berjanji akan memenangkan pertarungan final untuk menebus kebebasan Dobbs dan Harry, dan ia tidak akan mengharapkan hadiah berupa patung naga emas itu. Di babak semifinal, si petarung Mongolia berhadapan dengan si Sumo. Setelah Agong ditabuh, si Sumo segera memasang kuda-kuda dan Zegujuk-gujugung-juk-gujuk. Si Sumo berlari menerjang si petarung Mongolia. Hanya dengan beberapa kali pukulan, si Sumo itu ambruk tak bergerak lagi. Di pertarungan final, Dubois akhirnya berhadapan dengan si petarung Mongolia. Petarung Mongol itu memang betul-betul kuat dan ganas. Berkali-kali Dubois dibuat roboh. Dubois bahkan terlempar keluar arena. Pertarungan terus berlanjut, diiringi riuh sorak-sorai penonton yang mengerumuni. Dengan kegigihan dan terdorong keinginan kuat untuk kembali ke Amerika, Dubois akhirnya berhasil mengalahkan petarung Mongol itu.